Selamat pagi Pak, saya Devan dari kelas LB11. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS saya. Nomor satu, bahaslah desain model bisnis Smart Retail dengan menggunakan bisnis Canvas Model atau BCM. Berikut bisnis model Canvas dari Nusantara Mat yang telah saya buat. Untuk nomor dua, buatlah desain arsitektur untuk merealisasikan konsep Smart Retail di atas. Jadi arsitektur bisnis yaitu mendefinisikan strategi organisasi dan bisnis utama, serta tata kelola dan standar dari perusahaan. Berikut adalah use case diagram yang membahas bisnis utama Nusantara Mat, yaitu supermarket dengan layanan terbaik. Dan berikut adalah tata kelola Nusantara Mat. Untuk nomor 3, buatlah arsitektur enterprise IT arsitektur untuk merealisasikan konsep smart retail di atas. Berikut contoh dari IT arsitektur enterprise Nusantara Mat, yaitu semua perangkat tersambung dengan database perusahaan dan saling memberikan informasi di setiap outlet di daerah yang berbeda-beda berdasarkan data dari pengunjung dan analisis atau validasi data dari internal maupun eksternal perusahaan Nusantara Mat ini. Untuk nomor 4, buatlah dokumentasi arsitektur di atas dalam framework EA Cube. Berikan penjelasan Anda dalam framework ini. Berikut gambar dari EA Cube framework, yaitu ada goal and initiative, product and service, data and information, system and application, network and infrastructure. Dari Nusantara Mat, yaitu goal mereka dengan memberikan harga terjangkau dengan barang yang terbaik dan pelayanan terbaik. Untuk inisiatif, yaitu mereka menjadi supermarket pertama yang bisa antar dari jarak 10 km dari customer. Dan untuk sasaran mereka yaitu mahasiswa atau pelajar, masyarakat umum, dan orang kantoran. Untuk produk dan servis, produk yang diberikan adalah produk di dalam negeri maupun luar negeri dengan menjaga kerjasama dengan supplier. Untuk servis yang mereka berikan yaitu pelayanan yang baik, ramah, dan jasa pengiriman yang bertanggung jawab. Untuk data dan information, mereka menyimpan data mereka di dalam database untuk menjadi informasi di seluruh perusahaan Nusantara Mat. Contoh, customer yang ingin menjadi member di Nusantara Mat. Informasi yang mereka dapatkan yaitu dari feedback pelanggan, melihat strategi kompetitor, dan melakukan observasi lapangan apa yang dibutuhkan dan diminati oleh customer. Untuk sistem dan application, Nusantara Mat telah mengeluarkan aplikasi khusus untuk memberikan informasi produk yang ada di toko dan segala informasi pada produk yang ingin dibeli. Selain itu, mereka juga membuat jasa kirim barang belanja. Untuk selanjutnya, network dan infrastruktur. Nusantara memiliki database yang tersambung ke semua perangkat menggunakan internet yang menyambungkannya. Infrastruktur yang mereka miliki yaitu komputer, mesin kasir, alat untuk merawat aplikasi, dan outlet mereka. Untuk case yang kedua yaitu di bagian A diminta untuk tata kelola dan prinsip yang mendukung keamanan sistem secara keseluruhan. Untuk tata kelola yang baik dan prinsip yang mendukung keamanan sistem secara keseluruhan harus diterapkan untuk memastikan bahwa aplikasi mobile aman dan terlindungi. Selain itu, mereka harus menyewa cyber security untuk menjaga data pengguna. Dan selain itu, mereka juga harus bekerja sama dengan pihak IT untuk merawat sistem mereka setiap harinya agar bisa digunakan oleh pasien dengan baik. Untuk bagian B, dukungan untuk strategi dan bisnis superklinik dalam mengoptimalkan layanan kesehatan, yaitu dengan contoh menyediakan fitur aplikasi sesuai dengan keperluan pasien dan lengkap akan informasi penanganan, obat, dan keperluan lainnya. Untuk yang ketiga, yaitu aturan dan tanggung jawab dari arsitektur enterprise, menciptakan kepercayaan dan keyakinan terhadap aplikasi mobile. Untuk aturan dan tanggung jawab ini merupakan hal yang penting dalam aplikasi mobile, yaitu karena
bersangkutan dengan data pasien yang harus dilindungi dan memastikan bahwa aplikasi ini bisa digunakan saat dibutuhkan oleh pasien. Hal ini akan membuat rasa kepercayaan dan keyakinan dari pasien menggunakan aplikasi ini. Untuk program anggaran enterprise arsitektur, anggaran yang harus disiapkan sesuai dari kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi mobile dan dapat diimplementasikan dan dijalankan dengan baik. Selain itu, mereka juga harus menyiapkan anggaran cadangan untuk menghadapi masalah atau resiko yang akan terjadi pada sistem. Anggaran ini menyangkut anggaran untuk pengembangan aplikasi, pengujian, dan validasi, serta infrastruktur teknis dan gaji karyawan. Ukuran keberhasilan implementasi dari case di atas yaitu bisa dilihat dari implementasi yang memastikan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan standar keamanan dan memenuhi kebutuhan bisnis dan pasien. Hal ini bergantung dari feedback dan tanggapan dari pasien dan keamanan dari data pasien. Untuk nomor 2, bagian A, proyek apa saja yang bisa Anda usulkan kaitkan dengan harapan manajemen. Proyek yang saya usulkan yaitu pengembangan aplikasi mobile dan optimasi pemanfaatan teknologi untuk mempermudah layanan pasien di superklinik. Kaitan dengan manajemen yaitu menciptakan kemudahan bagi pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan terbaik dengan harga kompetitif serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Berikut contoh dari kasus bisnis investasi dan mengaitkan kasus bisnis dengan perencanaan penganggaran dan kontrol investasi. Berikan contoh. Kasus investasi adalah pertimbangan biaya dan manfaat dari perkembangan aplikasi mobile dan optimasi teknologi untuk menentukan apakah proyek ini layak dilakukan. Dalam hal ini, manajemen superklinik membutuhkan evaluasi terhadap pengembangan aplikasi mobile dan teknologi untuk mengetahui apakah akan membawa manfaat yang cukup besar untuk menutup biaya yang dikeluarkan. Untuk memperjelasnya, contohnya kami dapat melakukan analisis mengenai biaya dan pemanfaatan pengembangan aplikasi mobile dan optimasi teknologi sebagai berikut, yaitu ada biaya dan manfaat. Biaya pengembangan aplikasi, biaya perawatan, biaya pembaruan teknologi, dan biaya operasional. Manfaat yaitu peningkatan layanan pasien, peningkatan efisiensi dan produktivitas bisnis, dan peningkatan kepercayaan pasien terhadap superklinik. Dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, kami dapat memutuskan apakah proyek ini layak dilakukan dan membuat perencanaan penganggaran dan kontrol investasi yang sesuai. Misalnya, perencanaan penganggaran dapat melibatkan pembatasan biaya, pemantauan dan evaluasi terhadap proyek secara berkala, dan pengembangan sistem manajemen risiko untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Sekian presentasi dari jawaban saya. Terima kasih, Pak.